hanya sekedar rumah bagi masyarakat adat, tanah mereka adalah mama. Ia menjadi sumber penghidupan. Tapi kepentingan korporasi menggerogoti eksistensi masyarakat adat. Mereka terasing di tanah sendiri, khawatir tersingkir. Payung hukum tiada, di mana negara? Siang itu, Tanah Toba berkecamuk karena masyarakat adat Natumingka tiada kuasa menahan kesal dan murka yang bercampur aduk. Sebab tanah adat Natumingka yang berada di Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba diusik sekelompok orang asing. Bentrok tiada terelakkan lagi. Masyarakat Natumingka menghadang sekira 400 orang pekerja, termasuk security PT Toba Pulp Lestari. 12 masyarakat adat Natumingka terluka. Salah satunya Tio Minar Simanjuntak. Dia masih ingat betul baku hantam itu terjadi. Hujan batu dan runcingnya kayu terekam jelas dalam memori nenek 62 tahun ini. Tio Minar yang ketakutan tiada luput dari seliweran bongkah batu yang pas mengenai punggungnya. Waktu saya mau balik ke sana, terus dilemparlah punggung saya ini pakai batu yang besar. Makanya sakitlah. Terus untunglah ada di situ dekat bindes kami, bidan desa. Itulah yang mengobati saya di situ. Terus ada tukang kusut, terus dikusutlah saya di situ. Tio Minar kecewa sebab aparat yang berjaga nihil yang meleraikan. Polisi itu enggak dibantu kami, gitulah. Orang itulah dibantu. Caranya membantu orang itu dibiarkan mereka. Mengapa kami enggak dilarang? Dibiarkanlah mereka menyerang kami. Semua masyarakat adat Natumingka cuma ingin tanah adatnya tetap lestari. Karena tanah adat bukanlah sekedar rumah, tapi ibarat ibu atau mama, tanah adat menjadi sumber penghidupan mereka. Sebelum masuk TPL, masyarakat makmurnya bahagia, aman pada waktu itu. Tapi sesudah masuk TPL, banyak merusak lingkungan dan juga termasuk kemiskinan banyak di masyarakat. Sekira 1.600 hektar hutan dan alam di tanah yang mereka huni rusak. Area masyarakat Natumingka berladang, berganti. Yang tadinya mereka tanami jagung serta kopi, kini menjadi deretan eukaliptus, bahan dasar bubur kertas atau pulp kelolaan PT Toba Pulp Lestari. Luas areal tanah adat Natumingka 2.406 dan yang diserobot oleh TPL 640 hektar, yang masuk ke sesi 960 hektar. Masyarakat adat Natumingka geram karena operasional PT Toba Pulp Lestari menggerogoti area yang sudah mereka huni sejak tahun 1700-an. Ketika tim Berkas Kompas mendatangi tanah adat Natumingka, jalanan rusak, lahan di sana dibabat nyaris botak. Plang perusahaan mendeskripsikan tanah adat Natumingka masuk dalam HTI, hutan tanaman industri. PT Toba Pulp Lestari berkilah sudah memiliki izin resmi, sehingga penanaman eukaliptus tak menyalahi regulasi. Melalui sambungan telepon kami mencoba mengonfirmasi. Semua lahan yang dioperasionalkan DPR itu adalah milik pemerintah. Jadi HTI itu, semua HTI yang dioperasionalkan yang dikerjakan DPR itu adalah milik
masyarakat adat Natumingka jelas marah. Sebab tak pernah satu kali pun mereka mau memberi ruang, apalagi membuka hati pada PT Toba Pulp Lestari. Masyarakat adat Natumingka mengklaim punya dokumen resmi bukti wilayah adat. Aman, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menengahi dengan mengajukan dokumen yang diharap bisa memperjelas nasib tanah adat Natumingka. Sejak 2018 kita mengidentifikasi mereka, apakah mereka betul sebagai masyarakat adat atau apakah betul wilayah adat yang mereka klaim. Kemudian kita lakukan pemetaan wilayah adat secara partisipatif, melibatkan tetangga-tetangga kampung, dan kita mendapatkan luas wilayah adat secara keseluruhan. Respon dari KLHK ketika itu memerintahkan Bupati untuk segera mengeluarkan SK Bupati yang menetapkan mereka sebagai masyarakat adat dan menetapkan wilayah adat mereka. Sampai sekarang pemerintah Kabupaten Toba tidak melaksanakan itu. Pasca bentrok setahun lalu, persoalan dua kubu ini masih panas. Lokasi yang diklaim oleh masyarakat adat Natumingka itu merupakan tanah milik negara yang sudah diberikan izin konsesinya kepada PT TPR. Hasil diskusi kita juga dengan Komnas HAM itu ternyata kita juga sepakat bahwa itu tuh tidak mengarah kepada lokasi tanah adat. Daya dan upaya dilakukan masyarakat adat Natumingka untuk kembali memiliki tanah adatnya. Salah satunya dengan mencoba menarik perhatian negara. 11 orang yang tergabung dalam tim 11 Ajak Tutup TPL berjalan kaki sepanjang 1.700 km dari kota Balige, Sumatera Utara menuju ibu kota. Melapor pada Korps Bayangkara pun juga sudah dilakukan. Namun, nol hasil jua. Harapan kami ke pemerintah untuk segera mengakui keberadaan masyarakat adat dan wilayah adat Natumingka. Masyarakat Natumingka ingin PT Toba Pulp Lestari angkat kaki dan tak mengeksploitasi tanah adat Natumingka lagi. Konflik masyarakat adat Natumingka jadi satu sampel masyarakat adat ibarat tamu di ulayat sendiri. Potret lain masyarakat adat yang semakin tersisi menimpa masyarakat adat Sangihe di ujung pulau Sulawesi. Sangihe, zamrud kecil yang terancam tambang emas. Percuma bubar jo. Gak ada guna, percuma bubar. Percuma bubar jo. Gak ada guna, percuma bubar. Baru dorang ada kata masalah, Bapak, apa hari orangnya tak ada air, Bapak, menderita orang di sana. Orang miskin tidak dibela. Menolak dengan tegas keberadaan daripada PT Tambang Mas. Hello guys. Jangan torang iko ini harus sendiri. Harus, iya, betul. Teriakan itu menggema dari Pulau Sangihe di ujung utara Pulau Sulawesi. Berbatasan dengan Filipina, Sangihe punya luas 737 km persegi. Mungil namun melimpah ruah sumber daya alamnya. Zamrud kecil ini terancam tambang emas. Masyarakat adat Sangihe mengklaim tanah adatnya rusak akibat eksploitasi tambang. Baru dorang ada kata masalah, Bapak, apa hari orangnya tak ada air, Bapak, menderita orang di sana. Namun, PT Tambang Mas Sangihe mengusik rasa damai masyarakat Sangihe, termasuk Agustinus Mananohas. Tokoh adat Sangihe ini siap korbankan jiwa raga. Yang penting, tanah adat yang telah ada sejak zaman leluhurnya terus lestari. Agustinus tidak pernah absen mendemo PT TMS. Meski tak muda lagi, bapak 7 anak ini berani menghadang alat berat milik PT TMS yang diturunkan dari kapal di pelabuhan.
Kira ini orang hukum ini cacat pemberlakuannya. Sudah ada peraturan, pulau di bawah 2000 km tidak bisa ditambang. Kenapa pemerintah mengeluarkan izin? Percaya saya terhadap kebijakan pemerintah tuh mulai hilang, Pak. Kakek 76 tahun ini tak ingin tanah adatnya rusak dan perlahan lenyap. Ia mengklaim memiliki sertifikat resmi atas tanah adat di Sangihe. Ia berjanji tak bakal mundur satu jengkal pun untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Warisan yang utuh bagi anak dan cucunya kelak. Saling klaim kepemilikan lahan seperti tak berkesudahan. Sejak 1997, PT Tambang Mas Sangihe menyebut sudah mengantongi izin operasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dokumen lain pun dimiliki, termasuk studi kelayakan dan izin operasi produksi. Perusahaan yang 70% sahamnya milik Kanada ini punya kontrak karya selama 33 tahun. 42.000 hektar atau setengah pulau Sangihe menjadi wilayah eksplorasi. Tetapi per Mei 2021 baru sekira 65 hektar yang tergarap. PT Tambang Mas Sangihe sanksi penolakan datang dari masyarakat adat Sangihe. Kami mendatangi PT Tambang Mas Sangihe, tapi untuk mengeksplorasi visual, tim Berkas Kompas tak mendapat lampu hijau. Manajer PT TMS mau menemui kami. Facil Amal menegaskan PT TMS telah berdialog dan saling berjabat tangan atas masuknya tambang Mas Sangihe di Tampungan Lawo, Pulau Sangihe. Sudah, Pak. Kami PT Tambang Mas Sangihe tentunya jalur pembinaannya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jadi apa yang menjadi persyaratan buat kami untuk berkegiatan, baik dokumen maupun kewajiban-kewajiban lainnya, kami penuhi. Save Sangihe Island menolak PT TMS sebab eksplorasi tambang merusak lingkungan Sangihe. Laut, tanah, air bersih, flora dan fauna di Gunung Sahendrumang bakal terdampak. Apabila negara tidak menyetop eksplorasi tambang, masyarakat adat Sangihe niscaya akan terdampak bencana permanen. Save Sangihe Island menilai izin operasi PT TMS cacat hukum. Dasar dari izin usaha produksi itu dari izin lingkungan yang juga telah kami gugat, masyarakat gugat di PT UN Manado di provinsi sana, bahwa izin usaha produksi dicabut, ya, dinyatakan tidak sah, dan itu PT TMS segera menghentikan operasinya. Save Sangihe Island tak menampik ada warga yang menambang emas sejak tahun 80-an. Tapi skalanya kecil dan mengambil hanya sesuai kebutuhan. Jan menyayangkan pemerintah daerah yang seolah cuek dengan tidak memberi usulan rekomendasi. Semua kewenangan diambil alih oleh pemerintah provinsi, sehingga pemerintah provinsi mengeluarkan izin usaha, izin lingkungan tanpa melalui rekomendasi dari pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan bahwa pulau kecil tidak boleh ditambang. Tumpang tindih perizinan konsesi di Ulayat Adat Sangihe melahirkan ragam polemik. Kami menanyakan soal seteru masyarakat adat versus PT TMS pada Rini Tamuntuan. Ia Bupati Sangihe Anyar yang baru dilantik 22 Mei 2022. Ia enggan menjawab perihal kisru tanah adat Sangihe. Rini Tamuntuan mengaku tidak berdialog dengan bupati sebelumnya, Jabes Gagana, ihwal Barapanas, sengketa tambang emas Sangihe.
Istri Ketua DPRD Sulawesi Utara ini pun tak tahu menahu tentang pemberian izin buka lokasi tambang PT Tambang Mas Sangihe. Perusahaan-perusahaan TMS ini tentunya ranah izin itu semua ada di pihak pemerintah pusat, ya. Tentunya kami sebagai pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sangat tunduk kepada pemerintah pusat. Jadi apapun itu yang menjadi keputusan, aturan-aturan semua tentunya kami tunduk kepada pemerintah pusat. Masyarakat adat sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Ironi, ketika tanah adat sang mama sepanjang hayat jadi komoditi rebutan. Payung hukum terhadap masyarakat adat tak kunjung rampung. Lantas, siapa yang jaga masyarakat adat kita? Bagaimana melihat kondisi ke depannya? Masyarakat adat akan punah. Kenapa Pak yang dipaksa-paksa begini Pak? Apa masalahnya? Bukan penjahat Pak! Bapak ini bukan penjahat Pak! Sambil membawa senjata, polisi menangkap Effendi Buhing. Buhing ialah pejuang adat Laman Kinipan. Ia diduga memerintah merampas satu unit gergaji mesin PT Sawit Mandiri Lestari yang notabene pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit di kawasan desa Kinipan. Saling tuduh terjadi. Masyarakat Kinipan menduga eksekusi Buhing lantaran aksinya yang menolak upaya perluasan kebun sawit PT Sawit Mandiri Lestari. Buhing dikriminalisasi. Sementara PT Sawit Mandiri Lestari menilai Buhing mencoba memeras dengan meminta uang miliaran rupiah. Kasus yang menerah Buhing 2 tahun silam jadi potret marginalnya masyarakat adat meski di tanah sendiri. Buhing-buhing lain tersebar pada beberapa lokasi di negara kita. Intimidasi amat lekat pada masyarakat adat. Masyarakat adat ketar-ketir, masyarakat adat khawatir tersingkir. Negara seolah menutup mata, absen pada nasib masyarakat adat yang kian tersisih. Dari Aman sendiri, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, melihat kondisi masyarakat adat ini gimana? Sampai sejauh ini situasi makin memburuk, negara belum betul-betul memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak masyarakat adat. Begitu ya? Iya. Kalau ini kita andaikan saja, negara terus berperilaku seperti ini, menurut Aman, Baruka sendiri, Sekjen, bagaimana melihat kondisi ke depannya? Masyarakat adat akan punah. Kriminalisasi membayangi, kala masyarakat adat gigih mempertahankan ulayat. Ketika masyarakat adat mempertahankan wilayah adatnya, maka secara otomatis undang-undang dan aturan yang tidak berpihak ini itu digunakan untuk melawan masyarakat adat. Itulah kenapa kami menyebutnya kriminalisasi, dan itu memang tindakan yang disengaja. Negara tahu kalau legalitas jadi ihwal, tak kunjung tuntasnya persoalan masyarakat adat. Pertanyaannya, apa mungkin problem yang mendera masyarakat adat punya solusi jika negara lembek dan cuek? Ini proses yang menurut kami ini masih terus harus kita perjuangkan. Ini tentu tidak lagi semata-mata menjadi tugas pemerintah, tetapi DPR kan mewakili banyak partai, mewakili banyak konstituen mereka masing-masing. Nah, ini yang harus dikawal. Saya kira proses ini supaya perlindungannya lebih holistik, itu yang harus dilakukan. Sinergi sepatutnya jadi kata kunci supaya problematika ini punya solusi. Total produk hukum terkait masyarakat adat berjumlah 158, antara lain mulai dari perda provinsi hingga surat keputusan bupati. Tapi jelas tak menjangkau semua.
Sejak Indonesia merdeka, artinya lebih dari 7 dekade, masyarakat adat menanti payung hukum yang menaungi mereka. RUU Masyarakat Adat Mandek menggantung, tak kunjung rampung. Alot di rentang 2009 hingga 2014, RUU Masyarakat Adat masuk pembahasan badan legislasi di 2018, namun menggantung di awal tahun berikutnya. Sepanjang 2019 hingga 2020, ketuk palu RUU Masyarakat Adat kembali menjauh. Di 2021 hingga 2022, angin segar semilir hadir, bak pelepas dahaga karena masuk prolegnas. Undang-undang ini diharap menjadi payung hukum bagi 70 juta jiwa masyarakat adat di Indonesia. RUU Masyarakat Adat yang sudah lama diajukan 12 tahun nggak maju-maju. Tapi Undang-Undang KPK hanya 12 hari selesai. Undang-Undang Omnibus hanya 10 bulan selesai. Tapi undang-undang yang merupakan mandat konstitusi sudah 10 tahun lebih nggak selesai. Itu pertanyaan dari kita. Sebelum Jokowi memenuhi janjinya mengesahkan RUU Masyarakat Adat, belum terlihat bagaimana komitmen dia memenuhi hak masyarakat adat. Produk hukum yang dihasilkan diharap bisa melegitimasikan status hukum masyarakat adat dan membuatnya terus lestari di bumi pertiwi. Masyarakat adat bagian dari NKRI, maka patutlah negara merangkul dan menjaga. Hukum itu menjamin pemilik yang sesungguhnya. Mereka lah entitas sesungguhnya. Tanpa ada sertifikat hukum ada atau gimana? Seharusnya negara memberikan itu pada mereka. Tanpa ataupun dengan, harusnya mereka nggak diganggu, dilindungi sepenuhnya. Nah, justru ketika datang kemudian izin, itu pelanggarannya 2 kali. Jadi sudah dijatuhkan masyarakat, ditimpai dengan tangga, direbut lahannya, itu 2 kali pelanggaran itu. Ketika masyarakat melawan, ditangkap juga 3 kali tuh. Mereka jadi korban. Sekarang ini negara ini hanya menjadi sumber pengerukan harta kekayaan bagi elit-elit tertentu.